Pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK memberikan santunan kepada keluarga dan korban terorisme sepanjang 2002 hingga 2018 Jumat pagi. Nilai santunan ini mencapai ratusan juta rupiah per korban. Sebanyak 10 korban mendapatkan kompensasi tindak pidana terorisme masa lalu. Ke-10 orang tersebut merupakan korban dari beragam peristiwa terorisme yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2002. Adapun peristiwa terorisme yang mereka alami adalah bom McDonald's Makassar 2002, bom Cafe Bukti Sampodo Palopo 2004, bom Polsek Bontoala 2018, dan beberapa peristiwa penyerangan dan penembakan yang menyasar anggota kepolisian. Ada satu peristiwa terorisme yang terjadi di Solo, Jawa Tengah, namun korbannya berdomisili di Kabupaten Pinrang. Total nilai ganti kerugian yang dikeluarkan oleh negara untuk 10 korban terorisme tersebut mencapai 2 miliar 15 juta rupiah. Untuk korban meninggal mendapat santunan 250 juta rupiah, korban luka berat 210 juta rupiah, korban luka sedang 115 juta rupiah, dan 75 juta rupiah untuk korban luka ringan. Korban terorisme masa lalu itu mekanismenya kan ditarik mundur dari Undang-Undang 5/18 ke bom Bali 2002. Nah, prediksi korban itu sebetulnya banyak. BNPT menyebut banyak dan media juga menyebut banyak. Yang sudah masuk ke LPSK sesungguhnya ada sekitar 400 sekian, tetapi yang berhasil kami investigasi, asesmen, itu sampai akhir tahun itu 215, kemudian kita terima dan ini yang sudah diberikan 2020 dengan jumlah kompensasi 39, sekian miliar yang secara simbolis diserahkan oleh Bapak Presiden di Istana Negara. Nah, 3 diantaranya memang kami tolak karena berdasarkan asesmen dari tim dokter forensik ini tidak ditemukan derajat kelukaan. Sementara yang 215 itu kemudian dokter forensik itu berhasil mengidentifikasi. Kalau yang meninggal dunia sekian orang, memang yang terbanyak meninggal dunia. Kemudian disusul dengan luka berat, ada luka sedang dan ada luka ringan. Itu yang mekanisme sebelum Undang-Undang 5/18. Nah, sebelumnya juga LPSK sudah memberikan beberapa kompensasi kepada mereka yang jadi korban. Tetapi mekanismenya tidak, kalau ini kan kami yang menentukan. Tapi yang lain itu melalui penetapan pengadilan. LPSK menghitung, lalu kemudian diajukan ke pengadilan, lalu pengadilan memutuskan. Nah, tetapi yang mekanisme sebelum dengan Undang-Undang 5/18 ini, kemudian LPSK menggunakan mekanisme yang tadi, SBML-nya dengan 4 kriteria itu. Ada yang meninggal dunia, ada yang luka berat, ada luka sedang, dan ada luka ringan. Selain meninggal, luka Pak, apakah susah? Kalau yang SBML 4 kriteria itu, yang meninggal, luka berat, sedang, ringan. Sementara kalau tidak menggunakan mekanisme SBML itu, misalnya kasus Sibolga, itu nggak ada yang meninggal, nggak ada luka juga, tapi ada harta bendaan yang rusak. Itu kita kerjasama dengan teman-teman PUPR untuk menghitung tingkat kerugian korban akibat peristiwa itu. Jadi terutama Sibolga itu menjadi contoh kasus tidak melalui karena meninggal dunia, bukan karena derajat kelukaan, tapi karena perhitungan terhadap kerugian harta benda. Salah seorang keluarga korban pemboman McDonald's Ratulangi 2002, Tina, mengatakan anaknya yang bernama Krisnawati menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Dia menyebut anak yang masih berusia 17 tahun saat itu tewas dalam kondisi mengenaskan. Harapan saya gimana ya? Bersyukur sekali karena maksudnya diperhatikan sampai segininya gitu. Kemudian mungkin Ibu harapan lainnya bahwa terorisme seperti apa bagusnya atau bagaimana itu ditiadakan atau bagaimana? Maunya sih ditiadakan karena maksudnya kesian ya yang korban-korban yang seperti korban anak saya ya. Maunya saya tidak ditiadakan.
Saat itu korban sedang apa ibu? Waktu itu ibu ada juga di lokasi atau seperti apa? Ibu? Saya enggak ada. Kalau Kejadiannya yang ada sama teman-temannya. Tapi yang info yang ibu dapat seperti apa? Apalagi patah lehernya mas. Patah leher anak saya, kaki juga. Terus hidung robek, banyak perpindahan di badannya. Siapa namanya anaknya? Krisnawati Pak, Krisnawati. Sekarang udah berapa tahun ya? Sekarang 18 tahun. 2002 ya? Iya, 2002. Pada saat itu ada acara apa ibu di situ itu? Buka puasa. Karena malam itu kan malam takbiran ya. Buka puasa. Dari Kota Makassar, Suparman, Fajar.co.id melaporkan.